Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas buku yang ditulis oleh Pierre Leventa, Mencari Arah Melawan Arus, ya. Hari ini kita membahas bab kedua. Yang pekan lalu kita membahas bab pertama, yang kurang lebihnya itu membahas tentang dari mana kita mulai, individu atau sistem. Nah, bab yang kedua ini kita membahas judul tentang menantang kabut post-truth atau pasca kebenaran, menegaskan jalan wahyu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bab ini diawali dengan potongan daripada ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, sesungguhnya kebenaran itu telah jelas dari kesesatan. Nanti ayat ini bisa teman-teman cek secara fullnya itu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 256. Baik, kita mulai. Saat kebenaran terdorong ke tepi. Zaman ini bukan hanya zaman yang riuh, ia juga zaman yang gelisah. Di satu sisi, informasi membanjir dari segala arah, cepat, berlapis, dan tak kenal waktu. Tapi di sisi lain, manusia justru makin kehilangan pegangan. Ia tenggelam dalam banjir data, tapi haus akan makna. Ia dikelilingi oleh opini, tapi jauh dari kebenaran. Nah, di paragraf awal ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan sebuah kenyataan kepada kita bahwa zaman kita hidup hari ini memang benar-benar zaman yang riuh. Riuh di sini maksudnya adalah informasi yang kita dapatkan itu bukan hanya kita dapatkan dari dunia nyata atau dari sekitar kita, tetapi kemudian kita juga mendapatkannya itu dari media sosial. Dan di media sosial maupun di dunia nyata, zaman yang kita hidup hari ini itu benar-benar zaman yang di waktu yang sama itu kita bisa mendapatkan ratusan informasi yang beragam macam, begitu. Entah kemudian itu informasi berkaitan dengan individu, berkaitan dengan masyarakat, juga berkaitan dengan negara. Datangnya informasi itu dengan dari segala cara, dari segala arah, begitu. Datangnya itu dari segala arah. Ya, arah baik itu arah misalnya kemasyarakatan, ataupun arahnya itu perekonomian, ataupun arahnya itu keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian cepat, selain dari segala arah, informasi itu cepat sampainya kepada kita. Jadi dengan bantuan sosial media tadi atau media informasi tadi, informasi dengan sangat cepat datang kepada kita. Kecepatannya itu bahkan melebihi dari kesadaran kita sendiri, begitu. Tanpa kita sadari tiba-tiba sudah ada informasi baru. Tanpa kita sadari tiba-tiba sudah ada informasi lain, kan begitu. Kemudian berlapis. Nah, tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwa informasi yang datang itu kemudian bukan hanya terkait dengan informasi individu, tetapi juga informasi masyarakat dan negara. Kemudian tak kenal waktu. Nah, tak kenal waktu sudah pasti kita memahaminya itu, bahkan sampai tengah malam pun kita masih mendapatkan informasi, begitu. Entah terjadi pembunuhan di tempat mana, atau di negeri mana, atau di daerah mana, begitu. Tengah malam di waktu kita seharusnya kemudian leha-leha atau kemudian istirahat, tetapi informasi itu sampai terus kepada kita, walaupun nanti mungkin kita mengaksesnya itu mungkin di kala pagi atau di kala siang hari, tetapi begitu kita cek timernya, ternyata nyampenya informasi itu tuh pada tengah malam, begitu. Di sisi lain, itu satu sisi, tapi di sisi yang lain kemudian manusia justru makin kehilangan pegangan. Ini maknanya sangat dalam nih, maksudnya masyarakat itu tidak lagi mampu atau tidak mempunyai kemampuan untuk memilah, begitu.
Yang mana informasi yang harusnya itu dikonsumsi, mana yang kemudian informasi yang seharusnya itu dibuang jauh-jauh begitu, tidak perlu dimaknai, tidak perlu ditafsirkan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi pegangan di sini tentu saja adalah akidah ataupun kemudian aturan Islam, syariat Islam. Begitu. Jadi mereka sudah kehilangan itu, teman-teman. Masyarakat kita hari ini, tengah-tengah kita itu sudah kehilangan itu. Sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan informasi ini baik atau buruk, informasi ini layak kemudian diambil paham atau tidak dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kehilangan pegangan tadi. Ia tenggelam dalam banjir data tapi haus akan makna. Jadi data yang didapatkannya itu sudah sebegitu banyaknya, tapi kemudian dia sebenarnya haus akan makna. Sebenarnya seluruh data yang dia terima itu maknanya apa gitu. Tetapi karena dia sudah kehilangan pegangan sehingga dia tidak lagi bisa membedakan begitu. Mana yang kemudian layak untuk diambil dan tidak boleh diambil. Ia dikelilingi oleh opini tapi jauh dari kebenaran. Kita hidup di era yang disebut sebagai post-truth atau pasca kebenaran. Maksudnya ini pasca kebenaran ini ya pasca Islam itu sudah hadir, sudah sempurna. Bukan lagi seperti kehidupan di masyarakat jahiliyah tempo dulu yang kemudian ketika Islam itu belum hadir. Adapun yang sudah ada itu kemudian ajaran-ajaran tauhid umum yang kemudian diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Belum terlalu eksplisit, belum sempurna sebagaimana Islam hari ini kita rasakan. Suatu kondisi di mana fakta objektif tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk opini publik. Emosi dan keyakinan personal lah yang justru mendominasi. Dalam pengertian ini, bukan fakta yang menuntun manusia, melainkan tafsir emosional yang telah dibentuk lebih dahulu. Lalu dicari fakta yang bisa disesuaikan. Jadi hidup di era pasca kebenaran itu sudah hadir. Kondisinya itu kemudian suatu kondisi di mana fakta objektif tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk opini publik, yang kemudian menjadi yang menjadi tuntunannya itu justru kemudian keyakinan personal begitu. Jadi di kaum muslimin hari ini itu ketika mereka mengambil kesimpulan sesuatu itu baik atau buruk gitu, mereka kemudian berpegangnya itu pada keyakinan secara personalnya, bukan keyakinan dari agamanya begitu, secara agamanya begitu. Jadi kalau dia yakin secara personal bahwa apa yang didapatkan itu sudah benar, maka itulah yang dipegangnya begitu. Itulah yang dipegangnya. Makanya tadi sebelumnya dikatakan kehilangan pegangan. Jadi seharusnya kepegangan itu bukan keyakinan personal, kemudian bukan fakta, bukan emosional begitu ya, bukan keyakinan personal, tetapi seharusnya fakta itu yang harusnya itu menuntunnya itu untuk mencari atau mendapatkan kebenaran yang hakiki begitu. Nah, jadi di sini dua kata yang perlu kita pahami bahwa pegangan kaum muslimin hari ini bukan lagi Islam tetapi keyakinan personal dan emosional. Nah, keyakinan personal ini memang sebenarnya tidak ubah seperti yang dimiliki oleh kaum kafir di masa kenabian masih ada dulu begitu. Jadi kan kita tidak lupa bahwasanya orang-orang kafir hari itu mereka mencoba membuat patung, lalu kemudian patung itu mereka manifestasi bahwa itu adalah perantara untuk bisa berhubungan dengan Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini kan keyakinan personal yang awalnya itu lahir dari para pembesar-pembesar tentu saja, tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu, yang memang berisi sebenarnya itu kepentingan personal sebenarnya. Nah begitu. Kemudian emosional yang telah dibentuk lebih dahulu. Emosional ini maksudnya
apa yang diterima sebagai informasi itu langsung kemudian diambil sebagai kesimpulan yang benar begitu. Padahal belum ada dilakukan sebuah penelitian atau cross check begitu. Nah, tidak lagi saya berpikir maka saya ada, tapi saya merasa maka saya benar. Nah, jadi bukan lagi kemudian berpikir sehingga dia bisa dengan dia berpikir sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada diri dia sebagai kesimpulan, tetapi kemudian perasaannya yang kemudian dia jadikan sebagai benang merah untuk membenarkan sesuatu. Makanya tadi dikatakan tidak lagi saya berpikir maka saya ada, tapi saya merasa maka saya benar. Nah, begitu. Artinya di sini yang sesungguhnya benar itu adalah kita itu harus berpikir apa yang kita pikirkan tentang fakta yang kita dapatkan atau tentang informasi yang kita terima, lalu kemudian kita cari tahu, kita pikirkan, kita cari tahu seluk-beluknya begitu. Perasaan kita diarahkan dan diperkuat oleh konten viral. Beberapa banyak dari kita pernah bergumam, wah kontennya aku banget nih, nah gitu, tanpa mengecek ulang kebenaran di dalamnya. Nah ini fakta yang kemudian kita dapatkan di kaum muslimin hari ini, baik itu terutama anak-anak muda, tidak tertutup kemungkinan juga anak-anak orang-orang tua begitu ya. Jadi saya mau mengatakan anak-anak tua begitu. Nah di sini ada ungkapan yang mengatakan beberapa komentar berpendapat bahwa kita sedang hidup di zaman pasca kebenaran. Nah, jadi ada beberapa komentar yang memberatkan atau yang memvalidasi apa yang disampaikan di tulisan ini bahwa bahwa kita sedang hidup di zaman pasca kebenaran. Tetapi kemudian komentar seperti ini ya memberikan maklumat secara tidak langsung kepada kita bahwa ya seharusnya di zaman pasca kebenaran inilah kita tuh menjadi baik pemikirannya, lurus pemikirannya, tidak menyimpang atau tidak meyakinkan sesuatu itu secara personal begitu. Nah, meyakini sesuatu itu secara personal. Nah, dalam lanskap semacam ini kebenaran mengalami likuifaksi. Likuifaksi itu kita tahu bahwa dia adalah sebuah fenomena di mana tanah yang jenuh air kehilangan, tanah yang jenuh kehilangan air, gitu. Tanah yang jenuh kehilangan air, kekuatan dan kekakuannya. Intinya likuifaksi itu suatu keadaan di mana atau suatu fenomena di mana tanah itu kehilangan kekuatannya karena kemudian goncangan seperti misalnya gempa bumi. Ini kalau dikonversi kepada diri seseorang atau kaum muslimin, ya seseorang itu sudah kehilangan kekuatannya dikarenakan oleh goncangan yang berupa informasi dan konten-konten viral ya yang dia dapatkan itu secara brutal begitu, tidak tahu waktu, kemudian berlapis dan sebagainya tadi. Jadi dia akhirnya kembalinya itu kepada keyakinan personalnya dan emosionalnya, bukan batasan hukum syara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanskap semacam ini kebenaran mengalami likuifaksi, pergeseran paradigma dasar. Ia tidak lagi kokoh berdiri melainkan mengambang di antara tafsir, opini dan suara paling keras yang viral. Nah, masyarakat tidak lagi mengenali mana yang dalil dan mana yang dramatisasi. Semua dibungkus dalam retorika, dikemas oleh media, digiring oleh algoritma. Nah, jadi terutama anak-anak muda ini ketika kemudian dia menyaksikan sebuah konten itu kemudian viral, kemudian dia melihat begitu banyak like, komen, kemudian share dan sebagainya begitu, dia menjadikannya itu sebagai sesuatu yang benar, kesimpulan sesuatu yang benar. Nah, jadi dia memperhatikan berapa banyak yang
like begitu ya, berapa banyak yang komen dan sebagainya. Itu yang dijadikannya sebagai patokan. Banjir opini tanpa orientasi ini membuat kita makin sulit membedakan mana informasi, mana manipulasi. Bahkan ketika fakta muncul seperti naiknya harga-harga, ya, ini harga-harga ini ya harga-harga barang-barang untuk kehidupan kita lah. Entah harga rumah, harga sembako, harga emas dan sebagainya, begitu ya. Kasus korupsi, bahkan ketika fakta muncul seperti naiknya harga-harga, kasus korupsi, atau bencana sosial lainnya yang muncul bukan lagi pembahasan tentang solusi, tapi saling klaim kebenaran. Nah, yang satu menyebut rakyat lapar, yang lain membalas dengan tapi pemerintah kerja keras kok, begitu. Kok ini udah saya tambah ya. Si Budi teriak makan siang tidak enak, pejabat menasihati untuk banyak bersyukur, narasi menutupi realitas. Nah, jadi inilah yang kemudian kita saksikan atau kemudian dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika dia melihat keburukan pun dia masih bisa kemudian mengklaim bahwa itu ada kebenarannya, begitu. Bahwa itu ada kebenarannya. Entah itu kebenarannya itu kemudian masih masuk akal maupun tidak lagi masuk akal. Jadi sudah bercampur saja di situ. Yang satu menyebut rakyat lapar, yang lain membalas dengan tapi pemerintah kerja keras. Nah, si Budi teriak makan siang tidak enak, pejabat menasihati untuk banyak bersyukur. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya itu tidak nyambung begitu. Ketika seseorang mengatakan makanannya nggak enak, seharusnya kan yang terjadi dicari tahu yang dia nggak suka, kenapa dia tidak suka begitu, kenapa dia tidak suka. Kenapa dia tidak mau? Ya harusnya itu kan dicari tahu. Sehingga dengan sudah tahu maka kemudian diberikanlah sesuatu yang disukainya, kan begitu. Yang bukan masuk akal, yang sesuai dengan pemahaman Islam itu kan seperti itu. Bukan kemudian malah dikatakan malah dinasehati untuk banyak bersyukur. Orang nggak suka kok malah dinasehati supaya banyak bersyukur. Kan nggak nyambung. Sesuatu yang tidak disukai kemudian disuruh bersyukur begitu. Disinilah kita perlu menyelami ulang apa itu kebenaran dan bagaimana seharusnya kita menemukannya. Nah, ini pertanyaan nih, dua buah ini tadi pertanyaan. Apa itu kebenaran dan bagaimana dan mengapa kita perlu mematoknya? Secara logis, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Jika saya berkata air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka itu benar jika dan hanya jika fakta fisiknya demikian. Nah, jadi sebagai contoh misalnya di atas tadi itu berupa ada yang mengatakan, ada anak yang mengatakan, ini misalnya di dalam rumah ya, dalam rumah tangga, ada anak yang mengatakan makanannya nggak enak begitu. Lalu sang orang tua itu menasehati ya harusnya banyak bersyukur gitu, banyak bersyukur. Nah, seharusnya kan yang dilakukan itu ya tadi yang saya lakukan, yang saya katakan, ya kan, orang tua itu kemudian menanyakan kenapa tidak enak, apa yang salah dan sebagainya, kan begitu. Yang seharusnya dilakukan itu bukan malah dinasehati dengan dikatakan banyak bersyukur. Nah, ini disebut sebagai kebenaran korespondensi. Nah, kita tahu bahwa kebenaran korespondensi korespondensi itu adalah kegiatan saling berkirim surat atau komunikasi tertulis yang dilakukan oleh perseorangan, instansi maupun organisasi. Ini ya seperti yang saya sampaikan bahwa seharusnya ketika orang tua mendapati anak mengatakan seperti itu, ya dia mencari tahu. Dan ini sama halnya dengan seseorang yang bertukar berita atau berkirim kabar, ya harus ada tujuannya begitu. Lalu yang kemudian menjadi dikatakan korespondensi itu ada balasan begitu. Ada balasan komunikasi yang awalnya itu disampaikan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kebenaran korespondensi. Tapi tidak semua kebenaran bisa diuji melalui indera. Ada kebenaran rasional seperti dalil matematis, ada kebenaran etis seperti baik buruk, dan ada kebenaran metafisik seperti keberadaan Tuhan, surga, neraka. Masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda. Nah, jadi walaupun kemudian
saya mengatakan bahwa seharusnya kemudian informasi yang didapatkan itu harusnya di cross check ya, harusnya dicari tahu kebenarannya, tapi tidak semua kebenaran bisa diuji melalui indera. Nah, karena ada pembagian yang mesti kita pahami bahwa ada kebenaran rasional, ada kebenaran etis, ada kebenaran metafisik. Nah, masing-masing itu memerlukan pendekatan yang berbeda dalam mencari tahunya atau dalam menggali kebenarannya. Imam Al-Ghazali dalam tahapan pencariannya yang tertulis, yang terkenal menulis, "Aku mencari kebenaran sejati dan aku tidak akan tenang sampai aku menemukannya. Aku menolak bersandar hanya pada tradisi, apalagi mayoritas, karena banyaknya orang tidak menjamin kebenaran." Nah, ini perkataan dari Imam Ghazali ini layak untuk kita adopsi perkataan seperti ini. Bahwa mencari kebenaran itu, kebenaran sejati itu kita tidak boleh tenang-tenang saja begitu. Artinya seperti halnya tadi seorang anak yang mengatakan makanannya tidak enak lalu dinasehati, itu makna daripada mencari kebenaran sejati, atau bahkan sebenarnya tidak ada pencarian di situ, bahkan yang terjadi itu adalah tenang saja begitu sambil menasehati tadi. Nah, di sini Imam Ghazali itu mengatakan, aku mencari kebenaran sejati dan aku tidak akan tenang sampai aku menemukannya. Artinya ya sampai menemukan kebenaran itu kemudian kita harus menghabiskan banyak waktu misalnya, atau kemudian istilahnya itu kemudian melakukan tabayun secara langsung misalnya, yang itu menghabiskan energi misalnya, ya harus kita lakukan karena itu masuk kepada ranah kita tidak boleh tenang begitu dalam mencari kebenaran. Kemudian aku menolak bersandar hanya pada tradisi, kata beliau, apalagi mayoritas. Nah, jadi ini sesuai dengan yang tadi di awal disampaikan bahwa algoritma yang ada pada suatu konten itu yang disaksikan oleh anak-anak muda hari ini, lalu kemudian ketika mereka melihat banyaknya like, komen dan sebagainya, lalu dia menyimpulkan itu kebenaran begitu. Nah, itu mayoritas, apalagi itu mayoritas, suara mayoritas. Di sini dikatakan oleh Imam Ghazali itu apalagi mayoritas. Bersandar pada tradisi aja beliau nggak mau, apalagi suara mayoritas. Karena banyaknya orang tidak menjamin kebenaran. Nah, kita lanjutkan dulu. Kebenaran. Menurut Al-Ghazali harus berpijak pada akal sehat yang jernih dan petunjuk ilahi yang pasti. Nah, berpijak pada akal sehat dan petunjuk ilahi. Jadi begitu kita melihat konten-konten viral itu, kita pijakkan informasi tersebut pada akal sehat kita. Ini masuk akal atau tidak? Kita pikirkan begitu. Kita pikirkan, kemudian kita cari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian informasi tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Contoh, misalnya informasi tentang dari penguasa itu, misalnya waktu dulu kampanyenya dia kemudian hendak menciptakan jutaan lapangan kerja misalnya. Nah, dia ngomong seperti itu ya, kita itu mesti menaruhnya itu kepada akal sehat. Masuk akalkah kemudian dia akan bisa melakukan menciptakan jutaan lapangan kerja itu misalnya. Nah, lalu petunjuk ilahi di sini maksudnya adalah ketika kebenaran seperti itu dari mulut seorang calon penguasa keluar ya, tentu yang harus kita ketahui itu adalah apakah memenuhi janji itu wajib atau tidak begitu. Nah, apa kemudian konsekuensinya jika janji itu tidak dipenuhi misalnya. Nah, itu kita harus cari tahu dari Islam bagaimana kemudian mengaturnya. Nah, begitu. Maka dalam Islam berpikir bukan sekedar hak tapi kewajiban. Karena hanya dengan berpikir manusia dapat membedakan antara fakta dan fata morgana, antara hujjah dan hoaks. Nah,
teman-teman ya, sudah jelas. Jika bencana itu fakta, maka narasi heroik pemerintah itu tafsir. Misalnya kaitan dengan terjadinya banjir dikarenakan oleh deforestasi misalnya. Lalu kemudian narasi dari pemerintah misalnya mengatakan, lah kan sawit itu kan juga pohon. Nah begitu, narasinya seperti itu. Nah itu berupa tafsir dari beliau, dari orang-orang seperti itu. Yang seharusnya kalau kita cari tahu, ya pohon sawit itu tentu saja tidak sama dengan pohon pada umumnya. Kan begitu. Di mana sawit itu tidak bisa mengikat tanah sehingga tidak terjadi banjir. Adapun pohon yang lain itu bisa melakukannya. Jika harga naik itu real, tapi alasan-alasan pejabat itu adalah tafsir semuanya. Nah, jadi salah satu menteri waktu itu mengatakan saat ini mengatakan harga minyak di Indonesia itu naik begitu, dengan mengatakan ya, kemudian pejabat mengatakan ya karena di dunia sedang naik begitu. Nah, jadi alasan seperti itu kan adalah tafsir-tafsir yang kita tidak serta-merta harus menelannya bulat-bulat, dan kan kita harus bertanya apa sebabnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan bahwa berpikir terjadi bila 4 unsur terpenuhi. 1. Ada fakta yang terindra. 2. Ada alat indera yang berfungsi. 3. Ada akal yang sehat. 4. Ada informasi sebelumnya yang relevan atau maklumat sabiqoh. Nah ini menurut seorang mujtahid yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan bahwa berpikir terjadi bila 4 unsur ini terpenuhi. Fakta yang terindra. Fakta yang terindra tentu ini fakta. Ini terindra begitu ya. Minyak bumi itu fakta, emas itu fakta, batu bara itu fakta yang bisa diindra. Kemudian ada alat indera yang berfungsi. Mata ini alat indera, telinga, hidung itu alat indera semuanya. Ada akal yang sehat. Tentu tanpa akal yang sehat kita tidak akan bisa berpikir begitu. Ada informasi sebelumnya yang relevan. Nah, tanpa salah satu dari 4 ini maka proses berpikir cacat. Misalnya jika seseorang tidak memiliki informasi apa-apa tentang kapitalisme dan tidak memiliki informasi sudut pandang tertentu, maka ia tidak akan bisa menilai keadilannya, apalagi merancang alternatifnya. Nah, jadi ini ketika saya sering menyampaikan kepada antum tentang kapitalisme, ya antum itu punya kewajiban untuk mencari tahu kapitalisme itu apa. Apakah kemudian dia dari sudut pandang Islam itu halal atau tidak, boleh atau tidak begitu untuk diadopsi. Nah, begitu ya, untuk ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin. Antum punya kewajiban untuk mencari tahu itu. Walaupun di samping itu saya pun juga menjelaskan begitu kapitalisme itu apa. Di sini kita perlu membedakan antara kesadaran sensual dan korespondensi. Seperti lapar, maka responnya makan. Tapi bagaimana ketika kita melihat pria yang mensuit-suit wanita di jalan? Bagaimana kita merespon perilaku itu? Itu hal yang benar atau salah? Realitas tidak berbicara apapun tentang nilai. Disinilah kita naik ke tingkat berpikir selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Inilah sebab mengapa masyarakat awam mudah dibelokkan oleh narasi penguasa. Mereka menerima kata stabilitas tanpa tahu biaya sosialnya. Ya. Stabilitas itu kita tahu bahwa adalah kualitas keteguhan, kemantapan atau kemampuan suatu sistem untuk kembali ke posisi atau keadaan seimbang setelah mengalami gangguan. Nah, jadi stabilitas itu tadi. Mereka percaya pada istilah pemulihan ekonomi tanpa memahami struktur ekonomi yang menindas. Nah, jadi di sini saya bukan kemudian mengartikan kata-kata yang terdapat di sini ya, melainkan saya mau fokus menyampaikan bahwa sebab mengapa masyarakat awam mudah dibelokkan oleh narasi penguasa karena mereka menerima kata stabilitas tanpa tahu biaya sosialnya. Maksudnya tanpa tahu kemudian
apa namanya, sosial itu di sosial masyarakat itu seharusnya bagaimana mereka mendapatkan pemahaman yang sempurna terkait dengan stabilitas itu begitu. Apakah mereka seharusnya melakukan sesuatu atau menerima saja kata-kata seperti itu? Mereka percaya bahwa istilah pemulihan ekonomi tanpa memahami struktur ekonomi yang menindas. Maka di tengah situasi seperti ini menjadi penting bagi kita untuk mematok kebenaran sebagai batas agar kita tidak tenggelam dalam abu-abu relativisme, agar kita bisa membedakan antara tafsir dan realitas. Nah, jadi kita lanjutkan dulu karena ini nyambung ya dengan pembahasan berikutnya. Pasca kebenaran dan perang tafsir. Di era pasca kebenaran yang diperjualbelikan bukan lagi fakta tapi framing. Setiap kejadian dikemas dalam tafsir, bukan disajikan dalam wujud aslinya. Pandemi bisa jadi peluang untuk menunjukkan ketangguhan politik. Kenaikan harga disebut sebagai penyesuaian penindasan rakyat, diubah jadi langkah strategis. Bencana sosial dan politik bukan lagi dimaknai sebagai fakta objektif yang harus diatasi dengan kebijakan substantif, melainkan dijadikan panggung untuk membangun narasi yang menguntungkan citra. Tafsir diubah menjadi kebenaran resmi. Nah, jadi bencana sosial itu bagi penguasa misalnya, mereka kemudian menjadikan itu sebagai keuntungan bagi citranya. Sebagaimana yang pernah viral dulu, di mana seorang pemangku kebijakan kemudian memangku atau membawa beras bantuan itu di pundaknya, sementara orang-orang di sekitarnya itu sibuk dengan tangan kosongnya begitu. Ini kan berupa citra yang memang merupakan keuntungan tersendiri bagi orang yang bersangkutan. Dan bahayanya makin besar jika negara dan atau penguasa menjadi satu-satunya penafsir resmi. Maka semua yang di luar narasi segera dianggap hoax, disingkirkan atau dicap subversif. Nah, ini miris ya ketika kemudian kita mengetahui di mana keadaan kita di negeri ini, ketika kemudian pemerintahlah yang memiliki tafsir secara resmi, lalu kemudian ketika mereka mendapatkan dari luar kepemimpinan mereka itu ada narasi yang kemudian dicoba untuk diungkapkan, disampaikan, mereka lantas kemudian mengatakan bahwa itu hoax. Kemudian mereka mencoba untuk menyingkirkan, bahkan sudah berhasil menyingkirkan, berusaha menyingkirkan. Bahkan yang paling parah itu mereka cap sebagai subversif. Kita tahu bahwa subversif ini adalah sebuah tindakan untuk merongrong ya sistem atau tatanan kepemimpinan yang sudah ada. Padahal kan yang disampaikan itu yakni menunjukkan kebenaran mana yang seharusnya ditegakkan, mana yang seharusnya diperhatikan begitu. Bukan justru malah merongrong, bukan kita malah merongrong untuk menghancurkan tatanan yang ada. Tidak. Mau diluruskan, mau dimuhasabai seperti itu ya. Inilah yang disebut oleh sosiolog Karl Mannheim. Nah, tadi lanjutannya sedikit lagi. Dalam struktur seperti ini kebenaran dikontrol oleh kepentingan. Inilah yang disebut oleh sosiolog Karl Mannheim sebagai ideologisasi kesadaran. Masyarakat diarahkan untuk menganggap realitas yang ada sebagai sesuatu yang wajar, bahkan ideal, betapapun buruknya keadaan itu. Nah, jadi hari ini kita menyaksikan kenyataan bahwa kita diarahkan untuk menganggap realitas yang ada sebagai sesuatu yang wajar. Seperti misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan beras, emas. Kita
arahkan itu untuk menganggap itu sesuatu yang wajar, ideal, betapapun buruknya keadaan itu. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestilah kemudian kita sadar dengan melihat secara nyata, melihat secara langsung apa yang kemudian yang terjadi. Kecenderungan masyarakat adalah menganggap tempat hidupnya saat ini sebagai sesuatu yang ideal, seburuk apapun realitas aslinya. Jadi ini kecenderungan masyarakat atau kecenderungan kita barangkali hari ini ada yang harus diperbaiki. Jangan kemudian anggapan kita itu keliru. Adalah kehidupan yang seharusnya, yang sebenarnya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang serba mahal. Seharusnya jangan kemudian kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Dalam situasi seperti ini bukan fakta yang dibantah, tapi cara menilainya. Perspektif nilai apa yang digunakan. Perspektif nilai apa yang digunakan. Bahkan publik yang masih waras bisa menjadi lelah ketika akal tak diberi ruang. Maka emosi mengambil alih, dan ketika emosi memimpin, maka opini bukan lagi bersandar logika, tapi berdasarkan loyalitas dan ketakutan. Nah, jadi kita tidak nafikan bahwa sebenarnya kita takut dengan keadaan kita hari ini. Seperti misalnya keadaan yang serba mahal hari ini, kita takut di masa depan itu kemudian kita tidak bisa menikmati kehidupan yang layak sebagaimana seharusnya, begitu. Tetapi ketakutan itu malah kita arahkan kepada sesuatu yang ini masuk akal, ini wajar. Nah, jangan seperti itu. Jadi seharusnya sebuah ketakutan yang kemudian kita rasakan itu justru mau membangkitkan pikiran kita itu untuk berubah, begitu. Untuk menyampaikan kepada penguasa misalnya supaya menghentikan ketakutan tersebut. Inilah wajah dunia saat ini. Pertarungan narasi tanpa pijakan. Semua orang berbicara tapi sedikit yang benar-benar berpikir. Gaduh tapi nihil solusi. Kita dipaksa berdiri satu kaki di atas lumpur yang bergerak cepat. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, meneguhkan batas, membangun kesadaran. Di tengah dunia yang kehilangan batas, Islam datang menawarkan jalan. Islam tidak hanya memberikan nilai-nilai moral, tapi juga sistem berpikir dan sistem hidup. Ia membedakan mana yang fardu dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang adil dan mana yang zolim. Sambil berjalan, saya akan terangkan pada Anda bagaimana standar berpikir yang diajarkan Islam dalam menilai persoalan. Mari kita terjun langsung dalam praksisnya. Nah, ini maksudnya penulis sedang mengajak kita untuk kita harus habiskan bacaan ini sehingga kita mengerti apa yang kemudian sedang terjadi dan bagaimana harusnya kita berbuat, ya begitu. Dalam kerangka Islam, kebenaran tidak relatif, terlebih lagi dalam perkara kebenaran etis seperti baik buruk perilaku, dan kebenaran metafisik seperti keberadaan Tuhan, surga dan neraka. Kebenaran etis misalnya seperti contoh, pria menggoda wanita di jalan. Bagaimana menentukan perilaku itu baik atau buruk? Ditambah kenyataan, keduanya suka sama suka. Nah, di sini pentingnya wahyu yang sejalan dengan akal dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi kalau kita kemudian seorang muslim itu sebenarnya memiliki pemahaman Islam, tentu pentingnya keberadaan wahyu itu akan memberikan batasan kepada kita atau apa yang seharusnya kita lakukan. Apakah kemudian mensuit-suit wanita di jalanan, atau kemudian ya misalnya menikah kalau sudah mampu, atau misalnya ya negara yang misalnya memfasilitasi pernikahan itu bisa terjadi secara mudah, begitu. Sebagaimana di kepemimpinan Islam dulu yang pernah terjadi, di mana pernikahan itu malah menjadi sesuatu yang mudah, begitu, untuk dijalani. Allah berfirman, dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa mau hendaklah ia beriman,
Barang siapa tidak mau, biarlah ia kafir. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi orang yang kita mau akan kebenaran itu, maka kita harus beriman. Bukan orang yang tidak mau kemudian ke suatu kebenaran itu, dan ini kebenaran yang dimaksud adalah Islam begitu. Nauzubillah, kemudian dengan kita tidak mau, kita kemudian dibiarkan oleh Allah menjadi kafir. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Taqiyuddin juga menegaskan bahwa kebangkitan umat tidak akan terjadi kecuali dengan perubahan cara berpikir. Dan cara berpikir tidak bisa berubah kecuali jika standar kebenarannya jelas. Ungkap Sayyid Qutb, selama umat menggunakan standar barat dalam menilai sesuatu, selama itu pula umat tidak akan lepas dari hegemoni barat. Nah, jadi sebagai contoh misalnya yang tadi barusan ya terkait dengan lawan jenis tadi itu misalnya, ya kalau kemudian kita mengambil kemudian paham barat bahwa mensuit wanita itu sesuatu yang normal misalnya, ya akhirnya itulah yang menjadi pemahaman kita, dan hegemoni seperti itulah yang kemudian terus kita terkuasai atau dikuasai olehnya. Maka perlawanan utama kita bukan dimulai dari senjata, tapi dari kesadaran. Perang utama kita bukan di lapangan, tapi di benak. Nah, ini yang nyambung dengan apa yang saya sampaikan di pembahasan buku Khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan Islam. Memahami politik dan pemerintahan Islam. Di mana kemudian di akhir itu saya mengatakan bahwa perang yang harus kita lakukan terhadap penguasa yang kafir, yang zolim itu bukan perang secara senjata, tetapi perang pemikiran. Jika kita tidak mengganti kerangka berpikir, maka kita akan terus menjadi konsumen wacana orang lain. Melawan kabut memegang kompas. Zaman ini menuntut keberanian intelektual, bukan sekedar cerdas dalam berkata-kata, tapi teguh dalam memegang prinsip. Ketika dunia makin abu-abu, kita tidak boleh ikut larut. Justru kita harus menjadi pemegang lentera. Nah, ini maknanya kita harus pintar. Kita harus bisa membedakan ini hak, ini batil. Itu haram, ini halal. Kita harus bisa. Dan kita bisa membedakan itu semua dengan kita memiliki pemahaman atau pemikiran Islam. Kebenaran itu ada, tapi ia harus dicari, ia harus diperjuangkan, ia harus dipertahankan, karena tanpa itu hidup hanya akan menjadi drama panjang yang diarahkan oleh siapa yang paling berkuasa, bukan siapa yang paling benar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah di akhir dari pembahasan kita di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menambahkan pemahaman Islam kepada kita dan menguatkan pemikiran Islam tersebut kepada kita. Saya ulang sekali lagi di paragraf terakhir ini, kebenaran itu ada. Kebenaran itu ada, tapi ia harus dicari. Jadi tentang naiknya harga barang, tentang kebijakan zolim dan sebagainya, itu ada. Tetapi kemudian dia harus dicari tahu apa sebabnya, bukan kemudian diterima begitu saja. Atau kebenaran itu ada, Islam itu ada, maksudnya Islam itu sudah sempurna. Tapi ya dia harus dicari, dia harus dipelajari, dia harus ditanyakan kepada mereka yang ahli dan sebagainya. Ia harus diperjuangkan, ia harus dipertahankan. Karena tanpa itu, hidup tanpa Islam misalnya, hidup hanya akan menjadi drama panjang yang diarahkan oleh siapa yang paling berkuasa, bukan siapa yang paling benar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih sampai menit ini masih menyaksikan, menonton. Kita sambung lagi nanti di pekan berikutnya, insyaallah bab ketiga yang akan kita bahas mustahil, itu tanda tanya, atau malas berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.